اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا، وعلما نافعا لا ينسى، وتوفيقا دائما، وصحة ويقينا وعافية. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita selesaikan pengajian kitab Umdatul Ahkam pada beberapa waktu yang lalu. Karena itu pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kitab yang lain. Kitab itu ditulis oleh seorang syekh dari Yaman. Namanya adalah Syekh Abdullah Al-Iryani. Al-Iryani ini bukan nisbat kepada Irian Jaya, bukan. Tapi Al-Iryani ini adalah nisbat kepada suatu tempat di Yaman. Nah, maka sebagaimana di Indonesia ada Irian, nah, tampaknya di Yaman ini juga ada Irian. Ya. Beliau penulis kitab ini adalah murid dari seorang ahli hadis yang sangat populer di masanya, yaitu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Ada tiga ulama di masa dulu sangat populer. Pertama Syekh Albani, yang kedua Syekh bin Bas, yang ketiga Syekh Utsaimin. Nah, kalau mau ditambah lagi yang keempat, ini adalah Syekh Muqbil Al-Wadi'i, gurunya penulis kitab ini. Saya belum pernah ketemu dengan orangnya, dan saya juga belum melihat wajahnya penulis kitab ini. Karena termasuk dari fikih yang mereka pakai, Syekh Muqbil dan murid-muridnya, bahwasanya kajian-kajian seperti ini tidak boleh atau tidak bagus untuk divideokan. Bolehnya cuma direkam suara. Sehingga pengajian Syekh Muqbil dalam bentuk video seperti ini nggak ada. Murid-muridnya juga sama. Ada Syekh Yahya Al-Hajuri dan seterusnya. Nah, itu semuanya kajiannya hanya rekaman suara. Termasuk penulis kitab ini, kajiannya saya belum temukan videonya yang menampilkan gambar beliau. Sehingga saya belum tahu bagaimana orangnya. Tapi kira-kira orang Yaman itu seperti orang Indonesia, kulitnya biasanya sawo matang atau kulitnya coklat, ya. Sebagaimana kita pun juga seperti itu. Hanya bedanya orang-orang Yaman karena termasuk orang Arab, maka mungkin lebih mancung hidungnya. Kitab ini diberi judul Salasumia Hadis, 300 hadis muttafaqun alaih, yang diriwayatkan Bukhari Muslim, mukhtarah yang dipilih min kitab Riyadhis Shalihin. Jadi ini adalah ringkasan dari Riyadhus Shalihin. Diambil yang apa? Diambil yang sahihnya pada tingkat pertama. Hadis sahih itu kan bertingkat-tingkat. Yang tingkat pertama itu adalah yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Itu disebut dengan istilah muttafaqun alaih. Maka kita buka pada halaman 5. Ada muqaddimah dari penulisnya. Beliau mengatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dan semoga salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, adapun setelah salam dan tahmid, faqad tamma, maka sungguh telah sempurna, bihamdillahi, dengan memuji Allah, i'dadu hadzal muntaqal hadisi, menyiapkan hadis-hadis yang terpilih ini, liyakuna aunan, supaya dia menjadi bantuan, wala binatan, dan menjadi batu loncatan,
lil mubtadi'in, bagi orang-orang yang pemula, fi hifdzi kitab Riyadhis Shalihin, untuk menghafal kitab Riyadhus Shalihin, lil Imam Nawawi rahimahullahu taala. Jadi penulis kitab ini, Syekh Iryani, mengumpulkan kitab ini dalam rangka untuk dihafalkan oleh para santri-santri beliau. Maka kalau panjenengan mau menghafalkan hadis-hadis Nabi, silahkan kitab ini dihafalkan sesuai dari keinginan penulisnya. Tapi biasanya bapak-bapak, ibu-ibu sudah tua, tidak mudah untuk menghafal. Maka menghafal pun juga tidak wajib. Sebagaimana Quran, tidak wajib kita menghafalkannya. Yang wajib adalah apa? Mengamalkannya. Kalau menghafalkan lebih utama. Wa huwa kitabun nafis, dan dia adalah satu kitab yang istimewa, wa'azim, yang agung, mustamilun, yang mengandung alal adabi wal ahkam, adab-adab, hukum-hukum, wal fadail, fadilah-fadilah, wal riqa, dan hadis-hadis pelembut hati. Jadi isinya Riyadhus Shalihin ada 4. Adab, hukum halal haram, fadilah-fadilah keutamaan, dan hadis-hadis yang kalau kita baca melembutkan hati kita, bicara tentang surga, tentang neraka, dan sebagainya. Wa qad intaqaina, dan sungguh kami telah memilih fi hadzal mukhtasar, pada ringkasan ini, ashahhal ahadits, hadis-hadis yang paling sahih, wa aqsaraha, dan paling pendek, fi abwab bin syatta, pada bab-bab yang bermacam-macam. Jadi tidak semua hadis yang muttafaqun alaih beliau masukkan di sini, tidak. Beliau hanya pilih yang pendek-pendek. Maka yang panjang-panjang, meskipun hadisnya muttafaqun alaih, beliau enggak masukkan di sini. Wa ja'alna lahu, dan kami telah membuat untuknya syarhan nafisan, satu penjelasan yang istimewa, fi mujalladin, dalam satu jilid, liyakuna aunan, supaya menjadi bantuan, lil muallimin, bagi para pengajar laki-laki, wal muallimat, para pengajar perempuan, fi bayani al-fadhih, untuk menjelaskan lafal-lafalnya, wa fiqhi ma'ani, dan memahami makna-maknanya, wa suhulati talqini, dan mudah untuk mentalqinnya, wa tadrisi, dan mengajarkannya. Jadi kitab yang kecil ini, kitab satu, isinya 127 halaman atau 300 hadis, ini sudah dikasih penjelasan oleh beliau. Tapi sayangnya penjelasannya belum sampai ke tangan saya. Saya sudah cari-cari baik di Shopee maupun di YouTube maupun di Google, nggak ketemu. Karena itulah pada kajian kali ini, selain saya mengajarkan secara lisan, saya akan juga menuliskan penjelasannya secara tulisan. Maka insya Allah setiap kita menjelaskan hadis, kira-kira mungkin satu majelis 5 hadis, maka bersamaan dengan selesainya majelis sudah saya tulis juga penjelasan 5 hadis tadi. Maka nanti kalau selesai dari pengajaran kitab ini akan muncul syarah atau penjelasan untuk kitab ini bagi yang memerlukannya dan bisa membaca bahasa Arab. Nah, silakan untuk meminta dari saya. Kemudian Allah Azza wa Jalla, maka kami memohon kepada Allah Azza wa Jalla ayyang fa'a bil muntaqa, untuk memberikan manfaat terhadap hadis-hadis yang terpilih ini, wa bisyarhi, juga untuk penjelasannya, al-muttabi'in, kepada para pemula, wal mu'allimin, sekaligus para pengajar, wa ayyakuna tukhran, dan supaya dia menjadi simpanan, lana yaumal qiyam yaumaddin, bagi kami besok pada hari pembalasan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dia semua penulis pasti berharap seperti ini. Satu, tulisannya manfaat, tersebar kemana-mana, dibaca oleh masyarakat. Yang kedua, diterima oleh Allah sebagai amal soleh.
Karena kalau kitab seperti ini tersebar kemana-mana, tetapi Allah tidak menerima, nilai pahalanya nol. Ini orang kacir. Setiap penulis selalu mengharapkan seperti ini. Dua harapannya, satu manfaat berkah, yang kedua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa katabahu dan telah menulisnya Abu Abdurrahman Abdullah bin Ahmad Al-Iryani hafizahullah ta'ala. Ini penjelasan mukadimah dari beliau. Sekarang kita masuk pada halaman 7. Mulai pada hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dimulai dengan bismillah? Supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sering kita bacakan, dibacakan lagi supaya hafal. Rasulullah mengatakan kulli amrin dibalin, kullu amrin dibalin, setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka dia terputus dari berkah. Hadis riwayat Abdul Qadir, derajatnya sahih menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Bab pertama, babul ikhlas, bab tentang ikhlas. Wa idharin niyah, dan menghadirkan niat. Hadis yang pertama, wa an amiril mu'minin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu, tiada lain amal-amal itu binniyati, dengan niatan. Wa innama, dan sesungguhnya tiada lain likulli imri'in, untuk setiap orang mana apa yang dia niatkan. Penjelasannya bagaimana? Penjelasannya adalah faman kana hijratuh, maka barang siapa yang hijrahnya ila Allah wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Sebaliknya, wa man kana hijratuhu, dan barang siapa yang adalah hijrahnya di dunia yusibuha, karena dunia yang ingin dia mendapatkannya, awimra'atin yang kiruha, atau karena wanita yang dia ingin menikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya hanya kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Hadis muttafaqun ala sihhatih, disepakati kesahihannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bab pertama dalam Riyadhus Shalihin adalah bab tentang ikhlas. Kenapa? Menunjukkan pentingnya ikhlas. Amal tidak akan diterima kecuali syaratnya dua tercapai. Syarat pertama, niatnya harus ikhlas. Syarat kedua, tata caranya harus sesuai ajaran Nabi, yang diistilahkan oleh para ulama dengan nama mutaba'ah. Mutaba'ah itu mengikuti Nabi. Misalnya sholat, kapan sholat diterima? Satu, niatnya ikhlas. Bagaimana ikhlas itu? Ingin mendapatkan pahala dari Allah semata-mata. Nggak ingin pujian dari manusia, nggak ingin dapat harta, dan sebagainya. Maka jangan sekali-kali menjadikan sholat duha tujuannya supaya dapat duit. Itu nggak benar. Sholat duha tujuannya supaya dapat pahala dari Allah. Adapun Nabi menjanjikan siapa yang sholat duha 4 rakaat nanti akan dicukupi oleh Allah. Itu hanya niatan tambahan. Kalau niatan asalnya saya sholat duha supaya dapat harta, ini pahalanya nol. Kalau niatan asal sholat duha supaya dapat pahala, nah setelah itu kita ada tambahan keinginan yang lain, silakan, gak ada masalah. Rasulullah bersabda, tiada lain amal itu dengan niat. Maksudnya sah atau tidaknya sah amal suatu amal itu karena niat. Kalau diniatkan untuk ibadah sah, tidak diniatkan untuk ibadah tidak sah. Seseorang tidak makan dari subuh sampai maghrib, niatnya apa? Puasa, sah sebagai puasa. Niatnya apa? Gak ada niat, cuma tadi karena asyik saja, akhirnya gak makan dari subuh sampai maghrib. Itu bukan puasa, gak sah.
Ada orang bangun tidur tiba-tiba sholat 2 rakaat, ternyata melindur. Ini nggak ada pahalanya. Sholatnya sholat melindur. Kenapa? Orang melindur tidak ada niatan. Wa inna malikul limri'in ma nawa. Masing-masing orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Maksudnya, kalau dia meniatkan suatu amal karena Allah, dia dapat pahala dari Allah. Kalau orang meniatkan suatu amal karena dunia, maka dia hanya dapat dunia tadi. Contohnya tadi, salat duha. Kenapa sekarang rajin salat duha? Dulu-dulu enggak. Saya dengar katanya siapa salat duha nanti kaya. Maka saya pengen kaya. Berarti salat duhanya karena pengen kaya. Gak ada pahala. Tapi kalau dia tahu bahwasanya salat duha itu menyebabkan Allah memberikan kecukupan. Sementara niatan asal tetap saya sholat ya karena pahala. Nah, maka dia masih dapat pahala karena itu niatan asalnya. Maka sebagian orang itu salah mengatakan kepada orang-orang sedekahlah 50.000 supaya dapat 500.000. Itu salah seperti itu. Sedekahlah 50.000 supaya dapat pahala dari Allah. Nah, mestinya begitu. Adapun setelah itu Allah ngasih kepada kita 500.000, alhamdulillah. Adapun tidak dikasih oleh Allah 500.000, tidak akan menggerutu. Kenapa? Karena niatnya memang bukan untuk dapat 500.000. Jadi ada sebagian orang salah paham. Kata Allah, siapa yang beramal satu kebajikan akan dibalas 10. Berarti kalau sedekah 50 akan balik 500. Ngawur itu. Mana ada tafsiran ulama yang ngomong kayak gitu? Itu bukan ulama yang ngomong. Itu orang ahli duit yang ngomong. Salah kayak gitu. Maka kalimat ini maknanya tidak sama dengan kalimat pertama. Kalimat pertama innamal a'malu binniyat. Ini bicara tentang sah atau tidaknya suatu amal. Adapun kalimat kedua ini bicara tentang apa yang didapat dari amal seseorang. Yang didapat adalah sesuai niatnya masing-masing. Karena itu dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan boleh seseorang beramal satu amal niatnya double 2 atau 3 boleh. Masuk masjid tadi sebelum maghrib niatnya apa? 3. Satu, sholat tahiyatul masjid karena diperintahkan oleh Nabi sebelum duduk di masjid sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. 2, sholat qobliyah maghrib karena disuruh oleh Nabi antara adzan dengan qomat untuk sholat yang disebut qobliyah. 3, niatannya untuk sholat istikharah karena setelah itu akan melakukan sesuatu. Misalnya kalau saya ingin mengajar, maka saya niatkan istikharah untuk belajar. Maka selesai sholat 2 rakaat, saya angkat tangan doa istikharah. Saya dapat 3 pahala. Pahala sholat tahiyatul masjid, pahala sholat qobliyah maghrib, pahala sholat istikharah. Kalau niatannya cuma 1 qobliyah maghrib, maka dapatnya 1 pahala. Niat itu adalah amalan hati dan setiap amal dikasih pahala oleh Allah. Nah, begitu kita niat 3, berarti hati kita sudah melakukan 3 amal. Maka kalau dikasih 3 pahala, sudah sesuai. Sebagian orang mengatakan, saya khawatir menggabungkan niat itu adalah mempolitiki Allah. Saya jawab, itu bukan mempolitiki Allah, tapi justru termasuk pengamalan terhadap sabda Nabi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Monggo. Ya, apakah boleh seseorang niatannya 2 menyaur utang puasa Ramadan plus puasa Syawal? Ini tampaknya sudah saya bahas kemarin. Ringkasnya diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama katakan yang wajib tidak bisa digabung dengan yang sunnah. Kalau mazhab Syafi'i, fatwa Imam Romli berpendapat
boleh menggabungkan niatan puasa mengganti utang Ramadan ditambahkan puasa Syawal. Kenapa? Karena definisi puasa Syawal menurut beliau adalah puasa apapun dilakukan di bulan Syawal itu namanya puasa Syawal. Mau puasa wajib seperti puasa kafarah, puasa nyaur utang, puasa nadar, atau puasa sunnah, ayamul bid, Senin Kamis sama aja. Maka kalau saya hasilkan, karena diperselisihkan ulama, lebih baik kita melakukan yang aman. Selesaikan dulu utang puasa Ramadan, habis itu tambah dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau tidak bisa, nah baru kita pakai pendapat mazhab Syafi'i. Kita lanjutkan. Rasulullah kemudian menjelaskan, contohnya, ada orang hijrah tujuannya karena Allah dan Rasul. Maka dia mendapatkan pahala dari Allah sesuai dengan niatan tadi. Itu maksudnya. Tapi siapa yang hijrahnya niatnya untuk dapat dunia atau dapat istri, maka dia tidak dapat pahala dari Allah, tapi hanya dapat istri atau dunia tadi. Ada seorang laki-laki hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Tujuannya apa? Ingin menikahi seorang wanita bernama Ummu Qais. Ummu Qais ini akan dia nikahi. Ternyata Ummu Qais hijrah ke Madinah karena dia masuk Islam. Nah, ini orang laki-laki ikut-ikutan hijrah ke Madinah. Tujuannya bukan dapat pahala hijrah, tapi tujuannya supaya bisa menikahi Ummu Qais yang sudah dia idam-idamkan. Nah, maka muncul istilah muhajir Ummi Qais. Seseorang yang hijrah tujuannya untuk dapat Ummi Qais. Kisah tersebut termasuk dalam kategori awimra'atin yankihuha. Maka dia sampai dapat di Madinah, hijrah, tidak dapat pahala hijrah, tapi hanya dapat istri Ummu Qais. Teman-temannya yang lain dapat pahala hijrah. Jadi amalannya sama, tetapi pahalanya berbeda. Satunya dapat pahala, satunya tidak. Satunya dapat pahala banyak, satunya dapat pahala sedikit. Ada satu sapi, 7 orang berserikat untuk nyembelih sapi. Besok Idul Adha. Tapi 6 orang dapat pahala, satu nggak dapat pahala. Kenapa? 6 orang niatannya untuk korban, 1 orang niatannya untuk daging. Saya punya warung soto sapi, supaya saya ikut nanti, maka saya dapat daging, maka saya ikutan korban. Tapi tujuannya bukan untuk korban kepada Allah, tapi nanti dagingnya untuk dodolan soto sapi. Maka yang 6 orang sah korbannya, sementara yang 1 orang tidak sah korbannya karena tidak dia niatkan untuk korban. Atau 6 orang ini muslim, 1 orang ini kafir, tetangga Nasrani semangat untuk korban. Kalau ada korban saya ikut, ya boleh ikut, tetapi korbanmu tidak sah. Ikut boleh enggak? Boleh. Ada masalah karena tidak mengganggu 6 orang yang meniatkannya lain. Maka 6 orang sah sebagai korban, 1 orang tidak sah sebagai korban karena dia orang kafir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak ulama yang pertama menulis buku itu ditampilkan hadis ini, innamal a'malu binniyat. Antara lain Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Demikian juga dalam kitab beliau Arba'in Nawawiyah. Demikian juga Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari. Dan banyak sekali ulama yang menulis kitab dimulai dengan hadis ini. Kenapa? Tujuannya supaya pembacanya itu sebelum membaca dan mempelajari kitab ini memperbagus niatan. Kamu mempelajari kitab ini, niatan apa? Zaman dulu sebagian orang mempelajari ilmu agama niatannya supaya dapat jabatan sebagai qadhi atau hakim. Kenapa? Gajinya besar. Nah, maka seolah-olah Imam Nawawi menjelaskan kepada pembaca, silahkan kamu pelajari kitab saya, tapi niatnya yang benar, ingin dapat pahala dari Allah. Kalau niatnya supaya jadi terkenal sebagai ustaz atau supaya jadi hakim tadi gajinya besar, maka pahala nol.
Kemudian perhatikan sabda Nabi. Beliau mengatakan, siapa yang hijrah karena dunia atau karena wanita, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah padanya. Nabi tidak mau mengatakan maka hijrahnya hanya mendapatkan dunia dan wanita. Padahal pada sebelumnya Rasulullah mengatakan siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan Allah dan Rasulnya. Diulangi kata-kata Allah dan Rasulnya. Tapi begitu menyebut dunia dan wanita, beliau tidak mau lagi mengulangi kata-kata dunia dan wanita. Para ulama menjelaskan ini maksudnya Rasulullah berpaling dari dunia sehingga sampai menyebut pun tidak mau. Maka beliau hanya mengatakan fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Beliau tidak mengatakan fahijratuhu ila dunya aw imra'atin. Enggak mau sebut lagi. Disebutkan dalam salah satu riwayat bahwasanya Allah sejak menciptakan dunia tidak pernah menoleh kepada dunia. Kenapa? Sangat hinanya dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini Nabi meniru. Nabi tidak menoleh kepada dunia sehingga beliau tidak mau sebutkan ini. Monggo. Oh iya. Wa man hajara. Ternyata di sini wa man kana hijratuh. Ini perbedaan ini sebabnya karena saya tidak menemukan naskah kitab ini yang web, sehingga saya ngambil langsung dari Riyadhus Shalihin. Jadi kitab Riyadhus Shalihin, sumbernya kitab ini saya nukil ke dalam tulisan ini. Maka ketika ada sedikit beda seperti ini nggak ada masalah. Yang penting maknanya sama. Ya, banyak beberapa perbedaan nggak ada masalah karena tidak mengubah makna. Hadis yang kedua, ini bab baru, bab taubah, bab tentang taubat. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu, sungguh Allah itu afrahu, lebih bahagia, bitaubati abdin, dengan taubat hambanya, min, daripada ahadikum, gembiranya salah satu kalian, saqata ala ba'irih, yang dia itu jatuh di atas untanya. Maksudnya jatuh itu menemukan untanya. Wa qad adallahu, padahal dia sudah kehilangan unta tadi, fi ardin falatin, pada tanah yang kosong. Tanah kosong misalnya padang Sahara. Hadis muttafaqun alaih. Antum bayangkan, ada orang naik unta di tengah gurun pasir yang sangat luas. Kemudian dia ngantuk, dia istirahat. Untanya dia ikat di sampingnya. Begitu bangun, untanya sudah hilang, nggak ada. Di tengah gurun pasir, nggak ada air, nggak ada orang, nggak ada apa-apa. Dia pasti sudah putus asa, sudah. Maka karena sudah putus asa, akhirnya dia rela menerima takdir. Pun ya Allah, terserah. Kalau memang saya harus mati di tengah padang pasir, saya rela. Dia tidur lagi, Pak. Karena sudah cari-cari kemana-mana nggak ketemu untanya. Begitu tidur, bangun-bangun, tiba-tiba untanya oleh Allah sudah dikembalikan di samping dia. Kira-kira bahagia tidak? Wah, pasti bahagianya bukan main. Bahkan diriwayatkan dalam hadis yang lain, saking bahagianya dia ngomongnya terbalik. Ya Allah, engkau betul-betul adalah hambaku dan aku adalah Tuhan. Saking senangnya sampai paling. Nah, kata Nabi, Allah itu kalau ada hamba yang tobat, itu Allah sangat bahagia, lebih bahagia daripada orang yang kehilangan unta tadi kemudian menemukan di tengah padang pasir. Maka hadis ini menunjukkan
fadilah tobat kepada Allah. Orang yang tobat kepada Allah, Allah sangat cinta kepadanya. Dan kata-kata ini afrah, Allah lebih bahagia, menunjukkan bahwa Allah itu punya sifat bahagia. Sebagaimana Allah punya sifat murka. Hanya murkanya Allah dengan murka manusia tidak sama. Murka manusia itu hatinya memanas. Murka manusia itu pikirannya tertutup. Murkanya manusia itu emosinya memuncak. Itu murka manusia. Tapi kalau Allah laisa kamitslihi syai', Allah tidak seperti apapun, sehingga Allah tidak seperti itu murkanya, tidak seperti itu bahagianya. Karena itu, marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan-perbuatan maksiat yang masih biasa kita lakukan. Karena kalau Allah mengetahui kita bertobat, Allah pun sangat senang kepada kita. Allah mengatakan dalam surat An-Nur ayat 21, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Tobatlah kepada Allah semuanya wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Jadi tobat menyebabkan keberuntungan. Keberuntungan apa? Dunia dan akhirat. Banyak orang tobat dari riba. Kemudian setelah tobat dari riba, Allah berkahi hartanya. Dulu ketika masih riba, meskipun duit banyak, pemasukan banyak, tapi nol berkah, nggak ada berkah. Begitu dia tobat dari riba, malah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pemasukannya tidak sebesar dulu, tapi berkah. Bab yang ketiga, bab sabar, bab tentang sabar. Hadis yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisa bukanlah asyadidu orang yang kuat, bisur'ah dengan orang yang sering membanting orang lain." Sur'ah itu ahli banting. Setiap duel dia selalu yang bisa membanting, lawannya selalu yang kalah. Bukan itu orang kuat. Innama sesungguhnya tiada lain asyadidu orang kuat, alladzi orang yang yamliku nafsahu, bisa menguasai dirinya, indal ghadab ketika marah. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa kuat itu ada dua macam. Ada kuat dohir, ada kuat batin. Ada kuat jasmani, ada kuat rohani. Dari dua kekuatan ini, mana yang lebih hakiki? Kata Nabi, yang hakiki adalah kekuatan batin. Maka beliau mengatakan, orang yang surah, yang selalu duel menang, itu bukan orang kuat. Maksudnya bukan orang kuat yang hakiki. Memang kuat dia, tapi bukan kuat yang hakiki. Jadi di sini Nabi sedang membicarakan sesuatu yang hakiki, bukan membicarakan sesuatu yang zahir atau fata morgana. Kehidupan hakiki apa? Akhirat. Lah terus kehidupan dunia kita apa ini? Ini main-main. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Ankabut ayat 64, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah kehidupan hakiki. Bukan berarti dunia ini tidak ada kehidupan. Dunia ini juga hidup, tapi bukan hidup yang hakiki. Ini hidup yang main-main. Karena ada masa habisnya. Seperti permainan itu ada masa habisnya. Apakah ada orang hidup di dunia kekal? Tidak ada. Panjenengan sekarang usia 60. Nah, berarti mungkin 22 tahun lagi akan mati. Seperti Nabi usianya 62 tahun atau 63 kalau menghitung dengan tahun Hijriah. Dengan tahun Masehi 62 tahun. Nah, sebagaimana juga di sini, kekuatan yang hakiki adalah kalau seseorang bisa menguasai diri pada saat marah. Maka hadis ini menghasung kita untuk menahan marah. Kalau Anda bisa menahan marah, berarti Anda orang yang kuat. Tetapi kalau Anda tidak bisa menahan marah,
Meskipun kotor itu bukan kuat menurut versi Rasulullah SAW. Karena kuat itu ada zahir, ada batin. Rasulullah mendahulukan kekuatan batin, yaitu kekuatan hati. Apa fadilahnya menahan marah? Rasulullah bersabda, "Man kadhama ghaizahu." Barang siapa yang menahan marahnya, wa huwa qadirun ala yanfudahu, padahal mampu untuk melanjutkan marahnya. Ta'ahullahu ala ru'usil khalaiq, Allah akan panggil di hadapan semua makhluk, sehingga Allah menyuruh dia memilih bidadari surga manapun yang dia inginkan akan dinikahkan dengannya. Jadi siapa yang ingin istrinya banyak di akhirat, maka jangan marah ditahan. Istri bikin marah, bikin jengkel, bilang kepadanya, kamu bikin saya marah, tapi saya tidak marah supaya istriku banyak di akhirat. Maka kalau istri cemburu, malah nggak akan marah lagi. Karena kalau kita dibikin marah, malah kita untung, ujungnya akeh. Karena itu kaum muslimin, pada pertemuan yang lalu di masjid yang lain, saya menyampaikan satu kajian amal apa yang kita lakukan pada bulan Syawal. Salah satu poin yang ingin saya sampaikan waktu itu adalah mari kita coba pada bulan Syawal ini no marah, nggak ada marah. Kalau ada yang bikin marah, tahan, bisa nggak? Kalau bisa pada bulan Syawal ini kita no marah, maka lanjutkan sampai Ramadan. Bukan berarti nggak boleh marah, tapi nggak boleh melanjutkan marah. Orang melakukan sesuatu yang menjengkelkan, otomatis marah itu muncul dalam hati, itu otomatis sudah. Seperti kalau kita lelah, ngantuk itu sudah otomatis. Yang tidak boleh bukan ngantuknya, tapi nuruti ngantuknya. Yang tidak boleh bukan marahnya, tapi nuruti marahnya. Gara-gara marah, kemudian belayar-belayar pokoknya. Gara-gara marah kemudian mecah gelas. Gara-gara marah kemudian kata-kata kotor, itu nggak boleh. Gara-gara marah kemudian ngamping orang, itu nggak usah. Ditahan. Bagaimana supaya bisa menahan marah? Rasulullah bersabda, ketika ada seseorang yang marah, beliau berkomentar, saya tahu satu kalimat yang kalau dia ucapkan, marahnya pasti hilang, yaitu mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Saya marah mengucapkan a'udzubillah kok masih marah? Itu karena ngomongnya tidak dihayati. Kalau ngomongnya dihayati, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Marahnya pasti hilang. Gak mungkin, gak mungkin. Kenapa? Karena marah itu sumbernya dari setan. Sehingga kalau kita berlindung betul-betul kepada Allah dari setan, pasti dikasih perlindungan. Kemudian ketika marah, hendaklah kalau berdiri duduk. Kalau duduk berbaring. Ya, kalau dibikin marah orang, ambil bantal tinggal turun. Dibikin marah orang apa? Ambil bantal tinggal turun. Insya Allah marahnya hilang. Kita lanjutkan hadis yang keempat. Wa an Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibu tidaklah mengenai al-muslim kepada orang muslim min nasabin kelelahan wala wasabin tidak pula penyakit wala hammin tidak pula gelisah wala hazanin tidak pula sedih wala adan tidak pula gangguan wala ghammin tidak pula kesedihan yang dahsyat hatta syauka sampai duri yusabuha yang dia terkena duri tadi illa kaffarallahu biha min khataya kecuali Allah menghapuskan dengan sebabnya dari sebagian dosa-dosanya. Hadis muttafaqun alaih.
Kata Imam Nawawi, wal wasatu, kata-kata wasat artinya adalah al-marad, penyakit. Tetapi dijelaskan oleh para ahli bahasa, yang disebut wasat itu adalah penyakit yang daim, yang berterus-terusan, gak mandek-mandek. Panjenengan pusing tapi pusing terus, dikasih obat nanti obatnya habis pusing lagi, sakit gigi terus. Atau seperti sekarang ini saya sakit kulit ini, di sana pecah, kemudian kalau sudah kering pindah lagi pecah yang di sana, kalau sudah kering pecah lagi, ini hari-hari ini saya alami. Nah itu namanya apa? Kosong, penyakit yang daim. Nah, hadis ini menunjukkan apapun musibah yang kita alami menyebabkan dosa-dosa dihapuskan oleh Allah. Dan musibah itu macam-macam. Ada kelelahan, ada sakit, ada gelisah. Gelisah itu karena menghadapi sesuatu yang akan datang. Ada sedih, sedih itu menghadapi yang sudah lewat. Kalau ini kesedihan yang sangat dahsyat sehingga seseorang bisa tertutup otaknya. Ghamma artinya menutupi. Maka ghammin ini sedih yang menyebabkan sampai otaknya nggak bisa pikir saking susahnya. Itu semuanya dihapuskan dosanya oleh Allah. Karena itu kalau panjenengan sedih, susah, ketahuilah bahwa di balik kesusahan itu ada hikmahnya. Allah ingin membersihkan dosa-dosa Anda. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Inilah yang dapat disampaikan betul dari Allah. Kalau ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin.